pelajari tentang bagaimana membangun sistem VoIP ya, Voice over IP. Menggunakan Trixbox, menggunakan Trixbox, dan kalian sudah mencoba bagaimana membaca panggilan basisnya VoIP, kemudian menganalisis datanya, dan seharusnya kalian juga bisa melihat ya bagaimana perbedaan antara jika panggilan itu dilakukan dengan sumber Wi-Fi dan jauh dengan sumber Wi-Fi. Oke, ini udah mulai banyak yang masuk. Saya mau mengkonfirmasi dulu, ada yang kesulitan dalam pengerjaan tugas minggu lalu? Silakan sampaikan. Ya. Tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada ya, oke, bisa semua ya. Oke, nah, saya agak cepat ini karena kita akan selesai tepat jam 2 ya. Saya mute dulu semuanya ya. Oke, saya mute dulu semuanya. Yang baru hadir silakan. Seperti biasa ya, Rizky Hadi. Oke, silakan seperti biasa. Silakan di chat konfirmasi dengan ketik hadir ya. Karena ini saya rekam. Jadi kalau misalnya ada yang nanti fakultas atau jurusan meminta bukti record pengajaran, saya lampirkan bukti ini ya. Silakan di yang hadir. Oke, tadi siapa yang belum saya tanya ya? Oke, tadi Rizky Hadi udah Jihan, Timothy, Fajri, Nadia, Helmi, oke, Suci, Rizky. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan. Minggu ini kita akan membahas tentang RTC, web RTC. Materialnya sudah saya share di Vclass, silakan di. Ya. Sudah di-download belum? Ya, Pak. Sudah ya? Pada lemes nih kayaknya. Sudah pada isoma belum nih? Udah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Belum, Pak. Bosan di rumah, Pak. Bosan di rumah. Kalian bosan di rumah? Waduh, saya juga bosan di kampus, mesti datang terus ini. Malah kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, ngobrol-ngobrol, kita ya menghilangkan kebosanan tadi lah. Saya juga bosan sebetulnya. Jadi, kita hari ini balik lagi ada sesi workshopnya. Saya sampaikan sedikit materi tentang web RTC ya. Mungkin saya langsung mulai saja ya. Silakan lihat share screen saya. Share screen saya. Saya mute dulu semuanya, sorry ya. Saya mute dulu semuanya. Oke. Materinya sudah saya share di Vclass. Oke. Bisa melihat semuanya? Bisa ya? Oke. Saya lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas tentang web RTC. Bagaimana perbedaannya dengan teknologi voice over IP yang kemarin kita sudah sama-sama kerjakan, kalian sudah sama-sama lakukan. Yang saat ini berjalan dan saat ini sedang berkembang adalah teknologi web RTC ini atau web real time communication. Ya. Jadi real time communication-nya itu bisa running over web, berjalan di atas web. Kalau kemarin kalian mencoba itu komunikasi berjalan pada basis aplikasi ya, aplikasinya Zoiper, kemudian nanti kita coba 3CX, dan nanti ada juga yang basisnya web. Nah ini yang sekarang lagi tren, bagaimana teknologi ini dibutuhkan, ya, terutama lagi sekarang. Ya. Zoom yang kita gunakan ini salah satunya menggunakan teknologi web RTC. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa itu web RTC? Kita lihat bagaimana sekarang trennya itu website ini tidak hanya memunculkan informasi saja ya, informasi teks, informasi gambar bisa dimunculkan dengan teknologi web, tapi kita juga bisa menjalankan komunikasi secara real time. Nah, namanya real time communication ini tadi. Dan sekarang sudah memungkinkan teknologi web RTC ini sudah digunakan, sudah banyak digunakan dan terus berkembang, gitu ya. Kenapa? Kenapa dia ini hype? Hype itu ada yang tahu hype?
Apa itu Hype? Ada yang tahu Hype? Hype Hype itu itu Tren Pak, tren. populer gitu. populer, booming, populer. Populer. Jadi banyak digunakan Hype ya, jadi booming lah gitu ya, bahasanya booming. Tidak terkenal. Terkenal, betul. Jadi dia bisa mendeliver komunikasi menggunakan basisnya website. Dia tidak menggunakan aplikasi tertentu, tapi bisa langsung on demand, langsung berjalan. Ya. Dan ini kalau kita lihat, why kenapa ini penting? Sekarang banyak sekali service provider. SP ini adalah service provider, contact center, enterprise. Perusahaan-perusahaan besar itu mengandalkan komunikasinya ya lewat web tadi. Supaya apa? Supaya simple. Tak perlu install software, perlu aplikasi apapun, cukup buka di browser dan running gitu ya, bisa berkomunikasi. Nanti kita coba. Saya percepat ya. Kemudian bahwa teknologi sangat berkembang, lihat ini yang saya highlight di sini ya. Saya highlight di sini bahwa teknologi HTML5 kemudian teknologi JavaScript yang makin berkembang dengan teknologi web ini bisa dijalankan. Ya. Ini coba lihat siapa yang pertama kali cetuskan teknologi web RDC dan logonya ini coba. Google. Google ya, ada Google, ada Microsoft, ada Mozilla ya, ada Acme Packet. Nah, mereka konsorsium yang melihat bahwa memang trennya harus ke bawah. Ya, harus ke web, komunikasi, dan tidak menggunakan pengguna. Oke, saya percepat ya. Pada awalnya memang dia dibuat oleh Google dan dia punya standar sendiri, gitu ya. Standarnya ini singkat ceritanya ya ada namanya voice codec. Voice codec ya. Voice codec ini adalah formulasi bagaimana suara itu dikonversi sehingga bisa ditransfer, dikirimkan dari satu pengguna ke pengguna lain. Dan ada beberapa jenis codec namanya. Ya, ini yang disebutkan ada G711 dan ada kalau video publik ada P8 H264 ya. Ini silakan baca sendirilah untuk detailnya. Berbeda-beda ya, masing-masing kodek ini punya spesifikasi sendiri-sendiri dan dia punya keuntungan dan kelebihan. Ada yang konsumsi bandwidth-nya besar, ada yang konsumsi bandwidth-nya kecil, bergantung kodek yang digunakan. Oke, nah kemudian ya bagaimana komunikasinya berjalan. Kalau kemarin kalian komunikasi menggunakan protokol SIP ya, masih ingat ya? Jadi kalian get extension, kemudian kalian komunikasi basisnya adalah protokol SIP yang berjalan pada protokolnya adalah UDP, Universal Datagram Protocol, Unified Datagram Protocol. Bisa komunikasi, kemudian web memungkinkan adanya terjadi ini. Ya, kalau ini yang sekarang berjalan kalian lakukan itu di sisi aplikasi, ya, di sisi aplikasi dan jembatannya mestinya adalah web ini tadi ya. Makanya ada muncul teknologi web RTC-nya tadi. Oke, itu saja pengantarnya ya. Jadi pengantarnya saya singkat saja lah supaya kalian nggak bosan. Ya. Akan dibaca detailnya seperti apa. Kita akan melihat bagaimana. Saya stop dulu. Stop share. Bagaimana nanti perbedaannya. Kalau kemarin kalian bisa melakukan pengambilan data ya, komunikasi suara, voice, percakapan antara kalian dan teman kalian, bisa kalian baca ya. Betul? Bisa, Pak. Ada Bisa. yang bisa membaca suara pada saat kalian melakukan panggilan telepon? Bisa. Bisa semua ya? Bisa, Pak. Ya, saya membaca semua tugasnya sudah saya baca, semua melakukan. Ada yang ke teman-temannya, ada yang ke panggilan 911 itu ya, bisa dilakukan, saya lihat. Analisisnya sama semua ya, pada saat pengambilan data, dekat dengan sumber WiFi itu kualitas paket errornya itu kecil ya, kemudian jitternya pun juga kecil. Ada satu orang, saya lupa namanya, dia menemukan hal yang aneh di
smartphone ya. Rupanya paket ROS itu lebih besar ketika jaraknya dekat. Siapa itu ya? Saya nggak tahu. Ada yang ini, yang mengerjakan itu nggak tahu ya? Ya, Pak. Ada orangnya nggak sini? Smartphone, Pak. Ya, jadi dia bilang, lihat pagi tadi ya, kok datanya rupanya jarak wifi-nya lebih jauh itu lebih bagus rupanya. Agak aneh gitu. Saya sama aja, Pak. Kalau saya sama aja, Pak. Siapa yang ngomong tadi? Jitter. Coba angkat tangannya. Dava, Sorry. Pak. Siapa? Dava, Dava. Pak. Dava. Oke, Dava. Saya minta semuanya Jitter dulu. wifi jauh. Jitter Dava, wifi Pak. jauh. Sebentar, Dava. Oke, saya geser ke Dava nih. Gimana, Dava? Jitter max dari wifi jauh sama wifi dekat sama aja, Pak, hasil punya saya, Pak. Oh, sama aja. Iya, Pak. Berapa jauh jaraknya? Jaraknya adalah 10 meter lah, Pak. 10 meter. Iya. Jadi kamu buat lebih jauh lagi, agak 15 meter. Jauh Kurang kan, Pak. jauh, gitu ya. Nggak nyampe, Pak. Ya, karena teman-temannya hasil temuannya sama ya. Artinya yang dekat dengan wifi pun mestinya kualitasnya lebih bagus. Gitu. Itu ya, Dava ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang nanya tadi? Yang katanya? Timothy, Pak. Timothy, oke. Saya mute dulu semuanya yang lain. Saya geser ke Timothy ya. Oke, Timothy silakan. Gimana Timothy? Jadi kalau misalnya gitar itu kan pakai MS gitu kan, Pak ya? Ya, Jumlah besarannya. Besarannya kan pakai MS, Pak. Itu berarti sama kayak ping gitu, Pak ya? Beda. Bedanya di gimana tuh, Pak? Oke, beda. Saya jelasin ya. Kalau ping itu adalah sebetulnya nanti ada materinya. Ada materinya tentang ICMP ya, Internet Control Messaging Protocol. Jadi ada satu pembahasan tentang ICMP. Salah satu implementasi protokol ICMP adalah ping. Ping tadi itu digunakan untuk mengukur koneksi ya, konektivitas dari satu titik ke titik yang lain. Hanya murni koneksinya saja, tidak ada membaca tentang kalau di jitter itu lebih spesifik ke suara. Tapi kalau ping itu hanya mengecek apakah di sana aktif atau tidak. Gitu. Misalnya, Timothy, saya di sini Timothy di mana? Di Bandar Lampung ya? Jakarta, Pak. Jakarta, oke. Saya tunjukkan ya, saya share screen ya. Saya share screen lagi, misalnya seperti ini. Oke, begini ya. Saya di Bandar Lampung, saya ingin mengecek apakah servernya Detik misalnya, apakah dia hidup atau tidak, online atau tidak. Ya, ping www.detik.com. Salah satu tools ICMP itu adalah Detik. Ya, lihat sini. Bisa dilihat di halaman saya ini ya. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi tools ping ini adalah salah satu aplikasi basis Windows yang digunakan untuk mengecek bagaimana link antara saya dengan Detik. Kualitasnya seperti apa, hanya linknya saja. Kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ini 0% loss, kemudian waktu average-nya lihat di sini 9 milisecond. Iya. 9 milisecond ya. Artinya dari tempat saya ke Jakarta itu waktu tempuh, jarak tempuhnya itu adalah 9 milisecond. Ya, 9 milisecond. Nah, untuk di jitter sendiri, jitter itu lebih ke arah bagaimana kualitasnya, kualitas spesifik ke suara, voice ya. Spesifik lebih ke voice. Ini sudah sampai nih, ya. Ada servernya misalnya Detik pun ada VoIP-nya misalnya. Kalau ping-nya hasilnya sama, 9 milisecond. Titik dia sampai itu 9 milisecond. Tapi di belakangnya ada aplikasi yang berjalan, voice tadi. Ada VoIP servernya misalnya. Itu bisa berbeda-beda. Ya, sangat ditentukan sekali dengan kualitas ya panggilannya tadi misalnya. Bisa jadi dia dengan kualitas yang titik di sana itu masih bagus, tapi kalau panggilannya misalnya dilakukan dengan jarak wifi-nya, misalnya kalau pakai wifi jaraknya agak jauh ya, seperti yang kalian coba tadi.
Ya, padahal antara teman kalian yang kalian coba kan antara teman dengan teman. Sebenarnya kalau di posisi dia dekat, ya di dekat, sama-sama dekat, panggilannya bagus dan kualitasnya bagus. Tapi pada saat dia menjauh, sama-sama menjauh, kualitas pingnya mungkin sama. Kalau kalian ping dari teman kalian ke teman kalian sama. Tapi kualitas suaranya karena aplikasi suaranya itu jauh, jadi kurang bagus. Sehingga jitternya berbeda-beda gitu. Nah, kira-kira sederhananya begitu ya, Timothy ya. Ya, makasih Pak. Bisa dipahami ya? Paham Pak. Oke, yang lain silakan sebelum saya lanjut ke query. Ada yang bertanya? Lanjut ya. Langsung gede banget. Ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, hari ini kita akan mencoba sebuah teknologi baru lagi yang kalau kemarin itu teknologinya SIP, basis teknologi SIP. Sekarang kita akan coba basis teknologinya adalah WebRTC. Yang ini dia lebih secure. Lebih secure. Ini dulu semuanya ya. Ini berisik. Ini dulu semuanya. Jadi teknologi ini dia lebih secure. Dan dia tidak hanya melewatkan transaksi suara saja. Tidak hanya suara saja. Saya ulang lagi, teknologi web yang ada ini tidak hanya memungkinkan adanya komunikasi real time lewat suara saja, tapi juga bisa dilakukan video, panggilan. Ini kita lakukan sekarang ini. Kemudian apa lagi? Ada teks, pertukaran teks, komunikasi teks ya basisnya ya, ada karakter apa yang kalian ketikkan. Nah, itu yang kita coba. Dan saya sudah membangun aplikasi sistem yang untuk WebRTC ini basisnya adalah namanya Elastic ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Servernya memang belum saya sampaikan, tapi aplikasi kliennya adalah 3CX tadi. 3CX ini memungkinkan 3 komunikasi, suara, kemudian ada video dan teks, itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Oke. Nah, silakan masing-masing sudah menginstal aplikasi 3CX-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Untuk mencoba sistemnya, jika kalian tertarik untuk membangun aplikasi yang kekinian ini tadi, kalian bisa mencoba namanya sistemnya Elastic. Ini saya share lagi. Elastic. Saya share screen dulu. Ya, ini dia. Jadi kalian download di sini ya, Elastic ini. Aplikasi ini kalau kemarin Trixbox, ya, ini Elastic ya. Jadi bisa kalian download ISO-nya di sini, alamat elastic.org ini ya. Saya lakukan sendirilah. Tapi saya sudah menyiapkan dan kalian kita coba masing-masing. Alamatnya adalah ini, silakan dibuka dari laptop masing-masing. Ini alamatnya. voip.unila.ac.id, username passwordnya informatika 2020 pagar ya. Saya kirim di chat saja ya. Suara radio dari mana ya? Saya dulu. Ada yang lagi mendengarkan radio atau TV situ? Saya tidak, Pak. Ya, di mute aja. Ya? Gimana Almira? 403, Pak. Error message 403. Iya, Pak. app.cd. Kenapa? Error message 403, Pak. Forbidden. Nih ya, alamatnya ini ya, https. Oke, https ya. VoIP app. Nah, ini ya. Sebentar, saya copy paste lagi. Oke, https ya. Jangan coba lagi, coba lihat di chatnya itu. Saya kurang tadi ketik https ya, pakai https. Nyambung semua? Bisa? Nyambung. Bisa. Yang nggak bisa angkat tangan? Belum, Pak. Belum. Oke, silakan coba, saya tunggu ya.
Ini ada yang keluar room ya? Tadi siapa tadi? Saya lihat. Oh ya. Username-nya tadi apa? Username-nya tuh yang di chat tadi saya sudah paste situ ya. Nah, admin ya. Oke, sudah semua? Passwordnya. Passwordnya ini Pak I-nya besar ya, I-nya besar. Di copy paste aja dari yang chat tadi. Ya, passwordnya bisa masuk nggak? Oke, saya coba ya, saya share screen lagi. Ini saya mute semua dulu. Passwordnya apa? Passwordnya ini. Oke, saya tunjukkan ya di share screen ya. Saya share screen dulu. Oke, ini ya. Ini usernya, passwordnya adalah ini. I-nya besar, informatika 2020 pagar. Ini saya paste. Saya klik login. Begini tampilannya kira-kira ya. Oke. Nah, setelah masuk di sini saya akan minta masing-masing membuat account. Sudah masuk semua sama-sama di sini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, silakan diikuti sama-sama. Kalian akan membuat sama-sama extension baru. Klik di sini. Sini, klik extension. Ya, klik extension, kemudian klik add. Kemudian tambahkan extension yang kalian buat masing-masing ya. Sama kayak kemarin. Oke, di extensionnya ini hanya ada 4 digit nomor karena saya buat kemarin hanya bisa dibatasi 4 digit nomor saja ya. Saya bisa buat 5 digit, bisa 6 digit. Tapi ini saya buat saja untuk 4 digit. Jadi masing-masing silakan tentukan 4 digit masing-masing. Ya, klik add ini tadi, buat extension masing-masing ini 4 digit angka semua, masukkan namanya ya, misalnya ini saya mau masukkan misalnya 1780 misalnya ya, 1283 misalnya ya. Nama saya misalnya informatika misalnya, inilah. Kemudian email, harap masukkan email yang valid. Saya ulang lagi. Harap masukkan email yang kalian gunakan. Bisa pakai Gmail atau apa. Saya misalnya pakai Gmail. Ya. Ini untuk notifikasi. Mobile number-nya boleh diisi, boleh tidak. Telepon saya misalnya. Selesai. Ya, di situ selesai. Kemudian diklik simpan ya. Di atasnya ada OK. Ini 1283, saya OK. Nah, di sini sudah muncul ya, ada nomor 1283, ini adalah extension saya. Dan nanti kalian setelah create extension ini, kalian scan di sini ya, lihat di kanan, ini ada halaman scan. Ada halaman scan ini tadi ya. Kalian scan dari aplikasi Zoiper-nya, 3CX-nya, kalian scan aplikasi barcode di sini. QR code di sini ya. Ya, contohnya saya scan QR code, buka 3CX-nya. Ya, 3CX-nya dibuka. Kemudian di situ ada account-nya, ada scan barcode ya, scan QR code, scan QR code. Silakan dilakukan, buat extension masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Ini Rizky Hadi. 051 yang lain silakan. Klik di bagian sini ya, klik add extension ini, kemudian masukkan nomor extensionnya, namanya, dan pastikan emailnya, karena kita akan mencoba ada notifikasi yang dikirimkan lewat email. Ya. Silakan dicoba. Oke, saya stop share screen ya. Sampai sini sudah bisa masuk ke aplikasi voice app ya. Almira, kenapa nih Almira? Pak, Ya, gimana Almira? nggak bisa masuk, Pak. Bukan saya doang yang nggak bisa masuk, sudah banyak orang Nggak bisa, Pak. nggak bisa login. Nggak Bisa login. Oh, sebentar. Bisa jadi di blok ya karena salah tadi. Sebentar, saya lihat dulu.
Saya share screen lagi ya. Ya, Almira sama siapa yang tidak bisa? Saya, Pak. Rame, Pak. Apa? Banyak, Pak. Banyak ya? Belum bisa. Nah, saya lihat dulu yang... Oh, ini ya, lihat ya. Ini kalian ada yang salah nih. Ada yang mungkin banyak yang salah password ya. I-nya I besar itu ya, Informatika 2020, perhatikan ya. I-nya I besar, Informatika 2020 pagar. Ini saya hapus dulu blacklist-nya. Oke, di refresh lagi yang nggak bisa. Almira tadi ya. Siapa lagi yang nggak bisa? Dicoba lagi aja. Pak. Ya, dicoba lagi ya. Silakan dicoba lagi. Sudah saya remove blacklist-nya karena itu salah password kemungkinan ya. Nadimin passwordnya ini, saya paste lagi di chat ya. Passwordnya ini ya. Kalian gampang passwordnya, itu ya. Di chatnya nggak muncul, Pak. Chat yang mana nggak muncul? Ini barusan saya kirim. Di Zoom. Nggak ada, Pak. Di Zoom-nya nggak. Iya. Mungkin itu nggak ke everyone, Pak. Oh iya, ke Rizky Hadi ya, sorry. Ah, itu tuh. Kok malah ke saya, Pak? Iya, salah. Saya nggak ngeliat tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Ini saya kirim ke semua. Nggak bisa, Pak. Username-nya itu tadi, ini. Password-nya adalah ini ya. Nggak masuk lagi? Tetap nggak bisa, Pak. Oh, ngadimin ya, Pak? Ya, ngadimin. 001. Nggak bisa, Pak. Almira. Masuk nama bapaknya ya? Nah, ini Rizky Hadi ngapa nih? Nelpon saya nih, coba. Masuk Kamu Pak udah ya? Rizky Hadi ya? Pak, Itu udah udah. bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Ini Rizky Hadi ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Ya, masuk ya. Masuk, Pak, di HP. Oke. Ya. Ini saya coba kirim chatnya ya. Di mana, Pak? Sebentar. Tunggu, sabar. Oh, di sininya ada hijau-hijau itu berarti udah bisa ini ya, di-call. Ya, kalau dia udah hijau, nih saya lihat extension-nya ini ya. Saya share screen lagi. Ini saya share screen. Oh, saya share screen ya. Tolong di chat yang nggak bisa ya. Yang nggak bisa tolong dikonfirmasi di chat. Supaya saya bisa cek. Ini yang sudah online. Rizky Hadi, terus Nadia. Jadi malah chat. Ya Allah, password doang salahnya, Pak. Berapa? Salah password doang ya, tanda seru itu ya. Yang mana? Tanda seru. Ya, Ya. password. Passwordnya nggak usah di ini ya, apa namanya, pakai yang default bawaan sistemnya aja, biar kalian nggak repot ya. Nah, Karena itu mesti ada satu lowercase, satu uppercase, satu digit. Itu yang untuk autentikasinya. oh harus connect ulang ya kalau ganti Nah, password. ini Nadia udah nyambung ya, Rika udah nyambung ya. Yang lain silakan. Bapak, mobile number-nya dimasukin nggak? Mobile number boleh. Dimasukin boleh. Setelah di-create, di bagian kanan itu kalian scan dengan aplikasi DCX-nya ya. QR code-nya itu kalian scan. Supaya bisa langsung aktif di DCX-nya. Kita akan coba untuk beberapa panggilan dan voice text ya. Ini Rizky udah online, Nadia sudah online, Rika sudah online. Pak, passwordnya berubah-ubah ya? Kenapa? Passwordnya nggak perlu dirubah-rubah yang dari ininya. Ya, passwordnya nggak usah dirubah. Di bawaan sistemnya aja. Nggak bisa, Pak. Ini siapa yang ngomong nih tadi nih? Indria, Pak. Indria ya? Iya, Indria Pak. kenapa? Nggak bisa kenapa Indria? Oke, saya mute dulu semua ya. Saya ulang lagi. Tapi bisa login semua ke aplikasinya ya? Ke webnya bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa semua. Saya mute dulu semuanya.
Saya mute dulu semuanya. Perhatikan ya, perhatikan. Saya ulang lagi. Ini saya mute dulu. Saya share screen lagi. Ya. Ya, jadi saya ulang lagi, tolong perhatikan. Untuk membuat extension baru, ini kalian klik extension di sini. Ini extension di sini ya. Di sini akan ada list extension yang ada. Kalian buat extension dengan klik tombol add ini, klik add. Extensionnya silakan sesuaikan. Hanya 4 digit nomor saja yang bisa, karena saya pada saat saya bawah hanya membatasi 4 digit. Saya misalnya buat nomornya adalah 0019 misalnya. First name-nya nama saya, nama misalnya 1 ya, misalnya ini 9 misalnya, ujungnya 9. Emailnya pastikan email yang kalian gunakan sekarang aktif. Karena ini akan dikirimkan untuk notifikasi. Saya gunakan email Gmail misalnya ya, @gmail.com. Ketika akun sukses, maka nanti akan dikirimkan akun Gmail. Mobile number boleh diisi, boleh enggak? Kemudian authentication, ini biarkan apa adanya saja. Tidak usah diisi. Jadi yang perlu kalian isi adalah extension ini, kemudian nama, ya, kemudian email. Itu saja. Nah, kemudian kalian klik OK ya, OK, maka akan otomatis create extension nomor saya tadi 000019 ini tadi ya. Ini nomor yang saya create tadi, dan untuk menggunakannya, ini saya geser ke kanan dikit, scan area QR code yang di sini, di aplikasi 3CX-nya, supaya akun kalian itu aktif. Oke, saya stop sampai sini, saya stop ya. Nah, di sini di sistem ini kita bisa melihat siapa saja yang sedang online. Kalau di sini kalian lihat, ini Rizky sudah online, Angga sudah online, Nadia, Rika, Fahmi ini passwordnya juga yang ini aja lah ya, pakai ganti yang direkomendasikan oleh sistemnya. Saya stop share screen-nya, saya unmute semua dulu. Nah, sampai sini jelas? Tapi dia nggak online, Pak. Ya, silakan yang nanya siapa? Uji ya, oke. Saya mute dulu yang lain, saya geser ke Uji. Gimana Uji? Silakan Uji. Nah, suara kamu nggak ada Uji. Suaranya nggak masuk Uji. Uji suaranya nggak masuk. Masih nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Uji nggak kedengeran suaranya. Atau kamu di chat aja Uji, di chat aja. Suara Uji nggak kedengeran. Halo Uji, coba. Uji, di tempat saya masih forbidden. Oke, siapa nih? Pak. Mana orangnya? Kurniawan, Pak. Kurniawan. Oke. Oke, Kurniawan Adi. Itu, silakan. Saya mute dulu semuanya, saya diganti. geser ke Kurniawan dulu ya. Kurniawan Adi gimana? Itu email nanti bisa diganti nggak, Pak? Bisa. Bisa, Pak ya? Ya, bisa. Soalnya saya lupa email student saya, Pak. Email yang di HP aja kan ada, email Android yang nempel di handphone kan ada. Oh ya, Pak, baik Pak. Nah, pakai yang itu aja. Oke ya, yang lain silakan. Pak. Yang lain? Pak, saya nggak bisa masuk lagi, Pak. Tadi saya keluar, terus saya refresh, malah keluar semua, Pak. Malah apa? Ini Saya refresh. Apa ya? Apa, Pak? Saya refresh, terus langsung tiba-tiba keluar dari TCX-nya, Pak, di web. Terus saya mau masuk lagi nggak bisa, Pak. Oke, saya ya di refresh lagi coba Dafa. Oke, Pak. Ada lagi yang belum bisa buat create extension-nya? Dafa bisa ya? Saya nggak bisa aktifin, Pak. Siapa yang ngomong tadi nih? Yang Saya, Pak. Siapa nih? Siapa? Saya, Pak, Rizky Yulianto. Oke, Rizky Yulianto. Saya mute dulu semuanya. Saya geser ke Rizky. Oke, Rizky Yulianto gimana? Dia Gimana? Dia waktu di HP-nya di scan nggak bisa keluar, Pak. Katanya provision error gitu, Pak. Coba di refresh lagi sekarang. Ya, Pak. Ya.
Ya, saya coba lihat extensionnya ini udah online. Destiara, Rika, Ahmad, Nadia, Angga. Nah, yang sudah online, ya perhatikan di aplikasinya. Silakan telepon temannya yang online. Halo? Oke, saya admin dulu. Iya, Pak. Jadi yang sudah berhasil online, silakan telepon temannya yang sudah berhasil online. Dari mana kalian tahu online? Kalian lihat dari extension tadi. Ya, kalian lihat dari extension tadi. Kemudian silakan kalian coba juga. Kalian coba juga panggilannya dengan video. Kalian juga coba dengan mengirimkan teks. Ya. Di 3CX-nya ada tombol chat dan ada telepon menggunakan video ya. Ya, jadi